Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Felisha Alfazira Putri Suki dengan NIM 080118 Di sini saya akan mengerjakan tugas alur nomor 5, yang di mana program ini digunakan untuk menghitung jumlah bilangan genap dengan jil menggunakan metode rekursif. Bayangkan kamu diminta memasukkan berapa angka satu per satu. Program akan membaca angka tersebut, lalu menentukan apakah angka itu genap atau ganjil. Kemudian menghitung totalnya sampai semua angka habis. Rekursif bekerja seperti proses perulangan, tapi bukan dengan perulangan biasa, for atau while, melainkan dengan fungsi yang memanggil dirinya sendiri. Nah, bayangkan kamu punya beberapa kartu angka, misalkan 2, 5, 8, 3. Nah, eh, kamu ambil satu per satu. Misalkan 2 itu kan genap, 5 ganjil, 8 genap, dan 3 ganjil. Nah, berarti jika kita hitung di sini, yang genapnya ada 2, lalu yang ganjilnya ada 2. Nah, program ini bekerja seperti itu, tapi menggunakan rekursif untuk memproses setiap angkanya. Terima jumlah dari penggunaan, misalnya N. Lalu panggil fungsi rekursif dengan jumlah data N, jumlah jumlah genap sama dengan 0, jumlah ganjil sama dengan 0. Selama masih ada data N kurang dan sama dengan 0, maka dia akan menginput satu bilangan. Cek apakah bilangan tersebut eh, benar. Jika benar, maka habis dibagi 2 atau genap. Jika tidak, maka ganjil gitu. Tambahkan ke jumlah yang sesuai. Genap ditambah ganjil atau ganjil ditambah 1. Pangkatkan kembali fungsi dengan N dikurang 1. Jika N sama dengan 0, maka tampilkan jumlah genap, tampilkan jumlah ganjil. Nah, di dalam metode code ini terdapat variabel n yang bertipe integer, lalu begin, lalu read n, lalu hitung n 0, 0, lalu n. Ini fungsi utamanya ya, in my. Lalu di sini terdapat rekursifnya, ini terdapat variabel n, genap ganjil, integer begin, if n sama dengan 0, maka dia akan mencetak genap dan ganjil. Jadi apabila dia kondisinya n itu sudah sama dengan 0, maka dia akan mencetak genap atau ganjil. Nah, jika tidak, maka dia akan ke X ini, kembali ke kayak gitu. Nah, lalu di sini terdapat kondisi apabila X habis dibagi 2 sama dengan 0, maka dia akan menghitung N dikurang 1 ditambah 1 ganjil. Jika tidak, maka dia akan menghitung N dikurang 1 genap ganjil ditambah 1. Lalu selesai. Nah, dalam flowchart ini untuk inline-nya, ini mana terdapat start, lalu ke input atau output ini jadinya, lalu di sini ada persegi panjang untuk proses, ini mana prosesnya tadi kan ialah hitung N, 0, 0, lalu N. Jadi fungsi rekursif itu dia tuh untuk memanggil kayak gitu. Nah, yang inline ini, yang hitung ini kan memanggil dari ini, dari yang function ini, dari function yang apa tuh namanya, yang untuk dari function yang untuk return kayak gitu. Nah, lalu di sini inilah yang di sebelah sini ialah flowchart untuk fungsinya. Ini start lalu n sama dengan 0. Jika benar maka dia akan mencetak ganjil sama dengan 0, genap sama dengan 0 lalu ke n. Jika dia salah maka dia akan ke mencetak x. Ialah mencetak x tadi yang ini tadi. Lalu ialah mencetak x ini nih untuk apa tuh namanya? Untuk return tadi kalau nggak salah. Iya. Nah, oh iyalah dia hanya mencetak X. X itu bilangan biasa. Lalu eh, setelah itu dia akan ke kondisi lagi nih. Jika dia salah tadi kan dia akan ke kondisi lagi. X mod 2 sama dengan 0, maka dia akan menghitung ganjil. Menghitung N-1 genap plus 1 ganjil. Jadi ini nih untuk menghitung angka genap. Jadi jika dia benar, X tadi dibagi 2 sama dengan 0, X mod 2 sama dengan 0, maka dia akan menghitung genap, maka dia akan langsung ke kondisi sini, ke perulangan sini, maka dia jika dia 0, maka dia akan tampilkan genap. Nah, jika dia salah dari kondisi yang ini, kondisi X mod 2 sama dengan 0, maka dia akan menghitung yang ganjil ini, lanjut ke atas ini, lanjut ke input ganjil langsung ke N. Nah,
Di sini terdapat include extreme ialah agar kita bisa menggunakan si in dan si out lalu using dan PSTD supaya tidak perlu menulis STD. Void void itu jadi void ini kan kayak dia tuh proses function tapi function itu kosong kayak gitu isinya. Nah, dia tuh kayak eh bukan function masuk ke proses void tuh. Nah, void hitung. Lalu sini in integer bertipe n, integer genap, integer ganjil kayak itu. Ini fungsi rekursif dengan parameter. Nah, lalu eh, if n sama dengan 0, maka dia akan mencetak genap atau ganjil. Nah, jika dia tidak, maka dia akan ke return x. Ialah return x. Maka dia ke return kembali. Nah, dia akan menghentikan rekursif, lalu dia akan ke ini, ke kondisi sini, kondisi yang x ini. Eh, kondisi apabila x-nya dibagi 2 sama dengan 0, maka dia akan mencetak genap, jika tidak, maka dia akan mencetak ganjil. Nah, jika dia sudah mencetak genap atau ganjil, maka dia akan kembali ke kondisi if tadi, maka dia akan ke n. Nah, lalu setelah itu ialah ini program utamanya. Program utamanya ini untuk memanggil rekursif ini. Eh, memanggil function ini kan. Dia tuh memanggil dari hitung ini. Nah, intinya hitung n, 0,0. Jadi dia tuh memanggil fungsi dengan awal 0. Jadi dia ini memanggil fungsi atas ini tadi. Fungsi yang void hitung ini. Dia memanggil yang itu. Nah, di sini seperti yang sudah dituliskan, jika menginput ini, maka dia akan menghasilkan genap 2, ganjil 3. Oke, baik. Saya jelaskan terlebih dahulu input outputnya. Nah, di sini eh, terdapat outputnya. Oh, ya, sebentar. Di sini ini kan yang pertama tuh dia tuh sebenarnya ada n-nya ya. Kita tuh ingin menginput berapa bilangan yang kita ingin input. Jadi saya ingin menginput 5. Nah, di sini terserah saya mau nulis berapa angka apa aja. Yang 5 tadi misalnya saya ingin 6, terus di bawahnya 8, terus 7, terus 10, terus 4. Nah, maka dia akan menampilkan 4 genap dan 1 ganjil. Ialah seperti yang kita lihat di sini kan 6, 6 termasuk ke angka genap, 8 genap, 10 genap, 4 genap. Nah, jadi terdapat angka genap itu 4. Nah, sedangkan 7 ini angka ganjil, cuma sendirian. Jadi 1 ganjil. Nah, baik, itu dia penjelasan dari saya. Semoga dapat dipahami semuanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.